kepada Pak Ferdi Sambo. Maka saya pernah berbuat salah selama pelaksanaan dinas, sehingga Bapak tega kepada saya karena apa yang saya jalankan selama saya bergabung dengan Bapak. Semua saya lakukan yang terbaik, selalu saya lakukan yang terbaik. Sidang perintangan penyidikan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat berlanjut. Di persidangan, hakim mencecar saksi Cuk Putranto yang menyatakan dirinya tak mendapat perintah mengamankan DVR CCTV di lokasi pembunuhan Yosua, rumah dinas Sambo di Duren 3. Cuk menyebut ia bertemu dengan Irfan Widianto di dekat rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3. Cuk menyebut ia berinisiatif mengamankan DVR CCTV. Hakim pun mencecar Cuk karena dinilai sangat berani meminta CCTV dari Irfan tanpa perintah dari siapapun. Betul. Itu tanggal 9 Juli pukul berapa itu? Itu sekitar sudah habis maghrib ya mulai. Habis maghrib. Oke, ya. Kenapa saudara memberi perintah kepada atau meminta saudara Arianto ini untuk menerima penyerahan DVR atau CCTV komplek dari saudara Irfan? Karena sebelumnya di sekitar pukul 17 yang mulia, saya bertemu dengan saudara Irfan. Sekitar pukul 17 yang mulia. 17 tanggal 9 itu Tanggal 9. saudara bertemu dengan saudara Irfan. Betul yang mulia. Di mana? Di depan carport yang di rumah di samping. Jadi yang dekat rumahnya Kasat Sersa yang mulia. Bertemu dengan saudara Irfan. Betul yang mulia. Terus? Kemudian saudara Irfan lewat, saya tanyakan mau kemana Adi Azu. Terus disampaikan mau ngamankan CCTV bang. Oh yaudah nanti kalau sudah selesai dititipkan ke saya. Kenapa saudara bilang kalau sudah selesai dititipkan ke saya? Kenapa saudara begitu berani menerima penyerahan tersebut kepada saudara? Kalau tidak ada yang memerintahkan saudara, saudara jujur saja ini. Betul yang mulia. Jadi saya jelaskan. Akal ini. Jadi saya jelaskan yang mulia. Karena posisi saya waktu itu adalah seperti yang mulia. Jadi saya berpikiran saat itu beliau sudah sampaikan ada, kita tahu dari provos sudah ada terjadi tembak menembak. Jadi saya hanya mengamankan karena saya tahu itu sisi. Jujur saudara jujur saja, ya. Karena semua fakta itu akan terhubung sedemikian rupa, koneksi sedemikian rupa menjadi sebuah fakta yang bulat. Ya. Apakah saudara ada dipesankan oleh Ferdi Sambo atau Hendra Kurniawan ataupun Agus Nurpatria terkait ya, penerimaan DVR CCTV komplek Polri Duren 3 tersebut? Jujur saudara. Tidak ada yang mulia. Kenapa saudara berani-beraninya mengambil itu? Karena saya hanya berpikir sebagai seperti saat itu untuk mengamankan biar tidak disalahgunakan. Hanya itu yang mulia. Ahli digital forensik dihadirkan dalam sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Ahli sebut ada pemindahan 2.831 file dari barang bukti hard disk. Pemindahan data dilakukan pada 13 Juli pukul 11.58 malam hari hingga tanggal 14 Juli pukul 00.06 dini hari. Data yang dipindahkan itu diantaranya adalah video CCTV. Kita bisa ketahui file tersebut dikopi pada tanggal 14 bulan 7 2022 pukul 12.02 AM. Sebagai ahli digital ini, proses pemindahan itu bisa ada di hard disk tersebut. Beberapa informasi disampaikan kepada kami dari penyidik bahwa ada beberapa dugaan disampaikan ke kami terkait proses pengkopian data. Ya. Dari informasi itu kita lakukan pengecekan pada hard disk eksternal, kemudian kita temukan sebanyak
2.831 item file dikopikan ke dalam media eksternal berupa hard disk. Proses pengkopiannya dimulai pada tanggal 13 bulan 7 2022 pukul 11.58 sampai dengan tanggal 14 bulan 7 pukul 12.06. Jadi sekitar 7 menit proses kopinya. Terdakwa kasus perintangan penyidikan Cuk Putranto tidak bisa menahan tangis saat berhadapan dengan Ferdy Sambo di ruang sidang pada Kamis malam. Cuk duduk sebagai terdakwa sementara Sambo dihadirkan sebagai saksi. Dengan emosi, Cuk mempertanyakan apa salahnya kepada Sambo hingga atasannya itu tega menyeretnya dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Minta bantuan Baikuni. Betul yang mulia. Ya itu aja ya. Yang terakhir yang mulia, ini hal yang penting menurut saya yang mulia, karena selama 5 bulan yang mulia, ditambah dengan saya di Patsus, pertanyaan yang sangat mendasar yang mulia kepada Pak Ferdy Sambo, apakah saya pernah berbuat salah selama pelaksanaan dinas sehingga Bapak tega kepada saya, karena apa yang saya jalankan selama saya bergabung dengan Bapak, saya lakukan yang terbaik, selalu saya lakukan yang terbaik. Karena itu menjadi pertanyaan yang saya kira itu tanggapan saudara Ya. ya. Pertanyaannya. Tadi pun juga sudah mengatakan dan menilai kalian punya integritas. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua, Ferdy Sambo, meminta majelis hakim meringankan hukuman terdakwa kasus perintangan penyidikan Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo. Pernyataan ini disampaikan Ferdy Sambo ketika jadi saksi di sidang terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto. Saat itu, Ketua Majelis Hakim bertanya soal tanggung jawab Ferdy Sambo yang melibatkan anak buahnya dalam skenario yang dibuat Sambo. Jadi intinya kembali saya tanyakan kepada saudara, tadi sudah jelas saudara menyatakan ya, perintah itu saudara menyadari memang itu perintah pribadi dan mereka tidak akan mampu untuk menolaknya, dan jangankan mereka ya, yang di luar saja pun tidak berani karena begitu luasnya kewenangan Propam ya. Luasnya kewenangan Propam. Jadi memang tidak akan mampu untuk menolak perintah tersebut ya. Namun ya, kalau memang saudara ingin bertanggung jawab, kenapa saudara tidak memikul tanggung tersebut? Kenapa saudara harus melibatkan mereka? Saya sudah sampaikan, saya minta maaf itu salah saya dan saya mohon untuk bisa diringankan yang mereka. Dia sudah akui itu perintah yang salah, ya mestinya ya, tadi ya kenyataannya seperti ini yang terjadi. Ya. Kemarin, Ferdy Sambo jadi saksi bagi terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto di kasus perintangan penyidikan. Baikuni dan Cuk didakwa merintangi penyidikan kasus pembunuhan Yosua terkait perusakan CCTV. Dalam persidangan, Ferdy Sambo dicecar seputar perintah-perintahnya kepada anak buah untuk memuluskan skenario yang dibuatnya. Tim Liputan, Kompas TV. Kita langsung menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada jurnalis Kompas TV Renata Panggaul di sana. Selamat petang Renata. Renata, apa saja yang digali pada saksi dan ahli di sidang hari ini, Renata? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Hari ini diselenggarakan sidang perintangan penyidikan kematian
Yosua, yang dimana ada 2 agenda yang dilakukan pada hari ini. Yang pertama ada agenda untuk terdakwa Arif Rahman Arifin terkait dengan agenda mendengarkan keterangan ahli, dan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum kali ini adalah ahli digital forensik dari Ditvit Siber Mabes Polri. Adapun hal-hal yang digali dalam persidangan kepada ahli digital forensik ini terkait dengan tahapan-tahapan ataupun prosedur yang dilakukan oleh ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap data-data digital yang diserahkan oleh penyidik kepada ahli. Setidaknya ada 6 data digital yang diserahkan, tetapi kemudian yang difokuskan dalam persidangan kali ini adalah hard disk yang diserahkan kepada ahli untuk kemudian diperiksa. Ditanyakan bagaimana prosedurnya baik itu dari JPU maupun tim kuasa hukum. Setelah mendengarkan keterangan dari ahli digital forensik, tim kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin berencana untuk mendatangkan ahli digital forensik sendiri saat agenda pembelaan untuk terdakwa Arif Rahman Arifin tiba, karena menurut tim kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh ahli digital forensik ini dinilai belum sesuai dan dinilai tidak reliable. Oleh karena itu nantinya akan dihadirkan lagi ahli digital forensik ketika agenda pembelaan nanti tiba. Selanjutnya, Ibrahim juga diselenggarakan sidang lanjutan perintangan penyidikan untuk terdakwa Irfan Widianto, yang dimana dihadirkan ataupun didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ada saksi mahkota. Di sini ada 2, ada terdakwa Cak Putranto dan juga terdakwa Baikuni Wibowo. Tadi sidangnya dimulai sekitar pukul 9 dan baru saja berakhir, Ibrahim. Adapun hal-hal yang menarik digali dalam persidangan ini, untuk terdakwa Cak sendiri, tadi Cak Putranto mengaku bahwa dirinya berinisiatif untuk mengamankan DVR yang berisi rekaman CCTV yang kemudian ia serahkan ke Polres Jakarta Selatan, tetapi kemudian ia ambil kembali atas perintah Ferdi Sambo yang nantinya ia salin di dalam laptop bersama Baikuni Wibowo. Selanjutnya juga Cak mengaku bingung karena Ferdi Sambo menceritakan bahwa Yosua sudah meninggal saat rombongan Ferdi Sambo tiba. Tetapi ia kemudian bingung karena setelah ia menonton video rekaman CCTV, ia melihat dalam visual itu rombongan Putri Chandrawati tiba, kemudian rombongan Ferdi Sambo tiba, dan Yosua masih terlihat berjalan di sekitar taman di dekat rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, dan kemudian peristiwa itu baru terjadi. Ini yang kemudian dianggap membingungkan oleh Cak Putranto. Selanjutnya, untuk Baikuni Wibowo sendiri, kesaksiannya ini tentu digali adalah terkait dengan teknis pengerusakan, bagaimana kemudian ini video ini dimusnahkan, dan atas perintah siapa. Kalau dari pengakuan Baikuni, perintah memusnahkan ini ia terima dari Arif Rahman Arifin yang juga diperintahkan oleh Ferdi Sambo, yang kemudian ia musnahkan begitu dari laptopnya, dan juga laptop milik Baikuni Wibowo ini yang kemudian juga dimusnahkan oleh Arif Rahman Arifin dan dirusak. Selanjutnya juga Baikuni mengaku bahwa dirinya menonton video rekaman CCTV di rumah Ridwan Soplanit bersama dengan Arif Rahman Arifin, Cak Putranto, dan tentunya juga bersama dengan Ridwan Soplanit. Seperti itu kira-kira apa yang kemudian menarik dalam persidangan kali ini, Ibrahim. Renata, lalu bagaimana dengan agenda sidang selanjutnya pekan depan? Apakah sidang tetap dilanjutkan? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima, Ibrahim, sejauh ini memang untuk sidang pembunuhan berencana, perkara pembunuhan berencana untuk 5 terdakwa ini direncanakan masih akan terus dilakukan pada pekan depan yang dimulai pada tanggal 27 Desember nanti. Tetapi kalau dari informasi yang kami dapatkan terkait dengan kasus perkara perintangan penyidikan, ini direncanakan untuk ataupun dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 5 Januari nanti. Ibrahim. Renata, untuk pekan depan agenda persidangan untuk kasus pembunuhan berencana apa, Renata? Apakah ada informasinya? Ya, sejauh ini tentu yang kami dapatkan informasinya masih seputar dengan pemanggilan saksi dari pihak kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang sekiranya nanti bisa menguntungkan ataupun meringankan dengan pembelaan ataupun pembelaan kliennya. Begitu, Ibrahim. Baik, Renata, terakhir singkat, apakah ada tanggapan dari Cuk dan juga Baikuni soal kesaksian Sambo kemarin?
yang ingin meringankan hukumannya. Iya, kalau dari tanggapan-tanggapan Cak Putranto dan Baikuni Wibowo sendiri, ini pernyataan-pernyataannya masih kami terus gali, belum begitu terinformasi, namun sebentar lagi nanti akan kami update ke depannya. Ibrahim. Baik, terima kasih Renata Panggal untuk laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.